Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Anissa Trisjawati, Raga Padmita Roro, Taskia Diklaluna, dan Zahra Anissa Putri. Di sini kami membahas tentang materi optik. Materi yang akan dibahas yaitu The Propagation of Light, Chapter 4.4, yaitu refraksi. Dalam materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum pembiasan, prinsip Huygens, dan sinar cahaya dan kesesuaian normal. Yang pertama, refraksi. Disajikan gambar 4.13 yang menunjukkan seberkas cahaya yang mengenai antarmuka pada beberapa sudut theta i tidak sama dengan 0. Antarmuka berhubungan dengan ketidakhomogenan utama, dan atom-atom yang menyusunnya berhamburan baik ke belakang sebagai berkas yang dipantulkan dan ke depan sebagai berkas yang ditransmisikan. Fakta bahwa sinar datang dibengkokkan atau disingkirkan, seperti yang dikatakan Newton, disebut refraksi. Selanjutnya, hukum pembiasan. Diagram ini menggambarkan beberapa muka gelombang, semua ditampilkan dalam satu waktu. Bayangkan jika gambar 4.19 merupakan gambar pencahayaan ganda dari muka gelombang tunggal menunjukkan setelah interval pada waktu yang sama dan berturut-turut. Waktu yang diperlukan untuk titik B pada muka gelombang berjalan dengan kecepatan VI untuk mencapai titik D. Bagian yang ditransmisikan dari muka gelombang yang sama berjalan dengan kecepatan VT telah mencapai titik E. Jika kaca senilai Nt sama dengan 1,5 diredam dalam medium insiden yang vakum, Ni bernilai 1, atau udara Ni sama dengan 1003, atau di mana Nt lebih besar dari Ni, Vt kurang dari Vi, dan Ae kurang dari Bd, maka muka gelombang akan menekuk, sehingga persamaan yang diperoleh yaitu sin theta i per Bd bar sama dengan sin theta t per Ae bar, di mana theta i lebih besar dari theta t, sehingga Bd bar sama dengan Vi delta t, kemudian sin theta i per Vi sama dengan sin theta t per Vt. Kalikan kedua sisi dengan C karena Ni sama dengan C per Vi dan Nt sama dengan C per Vt. Diperoleh persamaan 4.4, yaitu Ni sin theta i sama dengan Nt sin theta t. Persamaan ini adalah bagian pertama dari hukum refraksi, juga dikenal sebagai hukum Snell. Melalui pengamatan bahwa tekukan sinar dapat dihitung melalui rasio Xi terhadap Xt yang konstan untuk semua theta i. Konstanta itu secara alami disebut indeks refraksi. Dengan kata lain, Xi per Xt sama dengan Nt. Seiring dengan persamaan 4.4, ada pemahaman bahwa pantulan dan dibiaskan sinar datang, sinar yang semuanya terletak di bidang kejadian. Dengan kata lain, masing-masing vektor perambatan unit Ki topi, Kr topi, dan Kt topi adalah koplanar. Ketika Ni lebih kecil dari Nt, maka cahaya awalnya bergerak dalam medium indeks rendah. Kemudian mengikuti dari hukum Snell bahwa sin theta i lebih besar dari sin theta t, bahwa fungsi yang sama ada di positif antara 0 derajat dan 90 derajat, maka theta i lebih besar dari theta t. Hukum Snell dapat ditulis ulang dalam bentuk sin theta i per sin theta t sama dengan Nti, di mana Nti sama dengan Nt per Ni adalah indeks bias relatif dari dua media. Misalkan U menjadi vektor satuan normal ke antarmuka yang menuju ke arah dari kejadian ke media transmisi. Pernyataan lengkap hukum refraksi dapat ditulis secara vektor seperti pada persamaan 4.6 atau alternatifnya pada persamaan 4.7. Pada gambar 4.19 mengilustrasikan 3 perubahan penting yang terjadi pada berkas yang melintasi antarmuka. Yang pertama, berubah arah. Karena bagian depan gelombang di kaca melambat, bagian yang masih di udara maju lebih cepat, melewati dan menekuk gelombang ke arah normal. Yang kedua, balok pada kaca memiliki penampang lebih luas dari balok di udara, karena energi yang dipancarkan tersebar lebih tipis. Yang ketiga, panjang gelombang berkurang karena frekuensinya tidak berubah saat kecepatan menurun, sehingga diperoleh persamaan 4.8, yaitu
lambda sama dengan lambda 0 per n. Kemudian materi, prinsip Huygens. Misalkan cahaya melewati lembaran kaca yang tidak seragam. Seperti pada gambar 4.25, ada dua muka gelombang terdistorsi. Langkah awal menuju permasalahan ini muncul di media cetak pada tahun 1690 dalam karya berjudul Traité de la Lumière yang telah ditulis 12 tahun sebelumnya oleh fisikawan Belanda Christian Huygens. Ia mengucapkan apa yang kemudian dikenal sebagai prinsip Huygens, yaitu setiap titik pada muka gelombang yang merambat berfungsi sebagai sumber gelombang sekunder berbentuk bola, sehingga muka gelombang itu di kemudian hari adalah selubung dari gelombang-gelombang ini. Sebuah titik penting selanjutnya adalah jika merambat gelombang memiliki frekuensi dan ditularkan melalui media pada kecepatan v, maka sekunder wavelet memiliki frekuensi dan kecepatan yang sama. Kemudian, jika medianya homogen, wavelet dapat dibuat dengan jari-jari terbatas. Jika tidak homogen, maka wavelet harus memiliki jari-jari yang sangat kecil. Gambar 4.26 cukup jelas menunjukkan pemandangan gelombang depan sigma, serta sejumlah wavelet sekunder berbentuk bola. Setelah itu, waktu menyebar ke radius Vt. Amplop dari semua wavelet ini kemudian dinyatakan sesuai dengan gelombang lanjutan. Ini dia cara yang dibayangkan Huygens dalam konteks sebuah ether. Kemudian, sinar cahaya dan kesesuaian normal. Dalam media isotropik, sinar adalah lintasan ortogonal dari muka gelombang. Artinya, adalah garis ke utara ke muka gelombang di setiap titik persimpangan. Dalam media seperti itu, sinar sejajar dengan vektor perambatan K vektor. Dalam bahan isotropik homogen, sinar menjadi garis lurus, karena secara simetris mereka tidak dapat menekuk ke arah yang diinginkan. Selain itu, karena kecepatan propagasi identik di semua arah, dalam media tertentu, pemisahan spesial antara muka dua gelombang yang diukur sepanjang sinar harus sama di mana-mana. Titik di mana satu sinar memotong sekumpulan muka gelombang disebut titik-titik yang sesuai. Misalnya, A aksen pada gambar 4.27. Terbukti pemisahan waktu antara dua titik yang sesuai pada muka dua gelombang berurutan adalah identik. Jika muka gelombang sigma dirubah menjadi sigma double aksen, setelah itu waktu T double aksen, jarak antara titik yang sesuai pada setiap dan semua sinar akan dilintasi dalam waktu yang sama T double aksen. Ini berlaku jika muka gelombang melewati satu media isotropik homogen yang lain. Berarti bahwa setiap titik pada sigma dapat dibayangkan mengikuti jalur sinar untuk sampai di sigma double aksen pada waktu T double aksen. Kemudian, jika kelompok sinar seperti ini dapat menemukan permukaan yang ortogonal untuk masing-masing dan setiap sinar tersebut dikatakan membentuk kongruensi normal. Dasar untuk pendekatan ini adalah teorema Malus dan Dubin yang menurutnya sekelompok sinar akan mempertahankan kesesuaian normalnya setelah sejumlah reaksi dan refraksi. Dari sudut pandang teori gelombang, ini setara dengan pernyataan bahwa sinar tetap ortogonal terhadap muka gelombang di seluruh proses propagasi di media isotropik. Seperti yang ditunjukkan pada 4.28, teorema dapat digunakan untuk menurunkan hukum refraksi serta hukum Snell. Sekian penjelasan dari materi chapter 4.4.